Oke teman-teman, kembali lagi di video saya, video Kanguru IPA. Dan kali ini saya mau sedikit cerita bahwa beberapa waktu lalu saya sempat posting story Instagram. Jadi saya posting mengenai video, di situ ada orang yang lagi berkendara naik sepeda motor dalam laju yang sangat kencang dan tiba-tiba dia mengerem, kemudian sampai slip dan berputar-putar. Itu video dari mana ya? Saya lupa. Kalau nggak salah dari video meme gitulah pokoknya. Nah, di situ saya coba lemparkan pertanyaan. Lebih bahaya mana jika jalan licin menggunakan rem belakang atau rem depan? Kira-kira seperti itu. Nah, di situ saya buat opsinya ada rem depan dan rem belakang gitu ya. Dan sebenarnya kunci jawabannya adalah lebih bahaya rem belakang. Tapi ternyata semua responden sebagian besar malah memilih rem depan. Nah, ini ternyata cukup banyak request dari follower Instagram saya yang mengatakan bahwa gimana penjelasannya gitu. Lalu saya coba tantang diri saya juga untuk mendemonstrasikan. Jadi kalau seandainya di situ saya buat ada voting ya, kalau seandainya lebih dari 80% saya janji akan mendemonstrasikannya. Nah, mungkin teman-teman follower saya juga akan berpikir kalau saya mendemonstrasikannya artinya saya juga melakukan hal yang sama seperti yang di video. Jawabannya enggak. Akhirnya saya coba berpikir kira-kira gimana ya biar bisa melakukan demonstrasi, tapi nggak harus melakukan seperti apa yang dilakukan pada video tersebut, karena itu sangat bahaya. Apalagi saya yang masih belum memiliki skill motor style motor atau apapun lah itu namanya. Nah, akhirnya saya coba buka beberapa perangkat yang saya punya ya, yaitu perangkat apa ya, semacam rubrik atau ya mainan-mainan sains sebenarnya buat anak-anak. Saya nyimpen, saya coba buat atau merakit sebuah mobil-mobilan dari situ. Akhirnya saya pakai mobil-mobilan itu. Mobil-mobilan seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi saya pakai ini teman-teman. Simple sih sebenarnya, yang penting ada sebuah mobilan, ada 4 roda depan dan roda belakang. Loh, kan di video itu kan sepeda motor, sedangkan yang Kanguru pakai adalah mobil-mobilan. Sebenarnya prinsipnya sama sih. Di sini kita hanya ingin membandingkan kalau seandainya kita ingin mengerem. Jadi kalau kita mau ngerem belakang ya tinggal nanti ban kuningnya itu kita buat seperti ini. Jadi tidak bisa muter. Atau kalau kita mau rem depan, rem kuningnya ban kuningnya bisa muter, ban depannya nggak bisa muter. Jadi kita tekan dikit, nggak mau ya. Nah, itu kan nggak mau muter ya. Penasaran gimana caranya? Stay tune. Oke teman-teman, jadi intinya di video ini saya ingin mencoba memverifikasi, membuktikan jauh lebih bahaya ketika kita menggunakan rem belakang saat jalan itu licin gitu. Tapi kalau seandainya jalannya nggak licin ya tentu rem belakang itu sangat direkomendasikan. Tergantung dari kecepatannya juga sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuktikannya bahwa rem belakang itu lebih bahaya digunakan ketika jalan licin dan rem depan itu justru malah lebih aman. Bagaimana caranya? Seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini saya menggunakan teras depan rumah saya ya. Di situ saya bersihin dulu, saya sapu, saya kondisikan gimana caranya supaya lantainya itu licin. Nah, itu waktu itu setelah saya sapu, itu ternyata lantai malah kesat yang ada, jadi malah nggak licin. Akhirnya saya coba taburi bedak, saya taburi bedak,
Ternyata cukup licin juga. Saya coba gesek-gesekan kaki saya juga, itu ada efek itu juga lah, pokoknya efek slip gitu. Saya coba-coba, ternyata wah seru leh. Kemudian setelah saya kasih bedak, saya langsung coba eksperimen. Saya setting eksperimennya seperti ini. Saya coba 3 kali percobaan ya. Yaitu pertama, ketika kedua ban ya, baik ban depan maupun ban belakang itu tetap berputar. Itu saya coba dorong mobilnya gitu ya. Ternyata ya memang nggak ada efek sama sekali. Tetap mobil bisa jalan meluncur ke depan lurus begitu saja. Nah, itu saya coba beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah. Ternyata itu sebagai pembanding aja lah. Ibaratnya kalau kita melakukan penelitian itu sebagai variabel apa ya namanya? Kontrol ya mungkin ya. Variabel kontrol, saya agak lupa. Ide seperti itu. Jadi ini variabel percobaan sebagai pembanding aja gitu, sebagai acuan saja bahwa oh ternyata ada perbedaan gitu. Ketika ada kondisi lain yang kita gunakan. Kondisi lainnya apa? Nah, kondisi lain yang kedua yaitu ketika ban depan kita buat tidak berputar gitu. Jadi ban depannya seolah-olah direm dengan mengkondisikan si ban depan ini yang warna hijau. Kalau ban depannya di sini nih, ini saya buat nggak bisa muter. Ya intinya saya tekan gitu ya. Nah ini nggak muter jadinya nih. Sedangkan kalau yang kuning muter. Nah nanti saya dorong secara apa ya namanya, nggak brutal juga sih. Enggak. Saya dorong biasa aja gitu ke depan, dan ternyata teman-teman bisa lihat hasilnya di video. Hasilnya adalah mobil tetap lurus. Ya paling ada sedikit miring-miring tapi nggak terlalu parah sih ya. Jadi mobil tetap lurus, dia nggak mencong-mencong gitu, nggak miring-miring. Nah ternyata kalau seandainya roda hijaunya ini kita bisa buat berputar, dan roda kuningnya ini roda belakang kita buat tidak bisa berputar. Kemudian kita dorong, lalu apa yang terjadi? Kita lihat videonya. Nah ternyata teman-teman, kalau seandainya ban belakang yang direm, mobil-mobilan ini justru malah selip ya. Ketika dia berhenti, mobilnya miring gitu. Nah ini udah indikasi bahwa ketika kita menggunakan roda belakang sebagai rem dan roda depan itu tetap melaju seperti biasa, itu akan membuat sebuah kendaraan itu hilang kendali. Jadi posisinya udah nggak lurus lagi, tapi dia akan miring, sehingga ini akan bahaya bagi pengendara yang ada di jalur yang lain. Itu akan bisa saling ada crash atau tabrakan dan lain sebagainya, harusnya tidak bisa kita ingini gitu ya, tidak kita inginkan seperti itu. Nah, kenapa demikian teman-teman? Kenapa rem belakang itu justru malah lebih bahaya dibandingkan rem depan? Kenapa rem belakang itu kalau seandainya kita gunakan malah bisa membuat kendaraan kita jadi selip dan hilang kendali? Tentunya ketika jalan licin ya, ketika jalannya licin dan kecepatannya sudah cukup tinggi. Jadi teman-teman di sini harus paham juga mengenai konsep gerak translasi, gerak rotasi, dan satu lagi adalah gerak menggelinding. Ya, dalam bahasa Inggris translation, rotation, and rolling motion. Dalam gerak translasi pada sebuah roda itu terjadi ketika sebuah roda itu tidak bergerak berputar, dia tetap dalam kondisi stay gitu ya, yang nggak berputar seperti ini. Tapi kalau ketika direm, roda kan jadi stay, dia tetap begini tapi motornya tetap melaju ke depan. Nah itu adalah kondisi pengereman teman-teman, yang memungkinkan adanya kondisi seperti itu. Ketika ketika ban itu direm, kemungkinan besar roda akan berhenti untuk menggelinding atau berputar. Sementara roda yang lain masih tetap menggelinding. Nah, jika kita meninjau dari sisi energi ya, dari sisi konsep energi, roda depan akan cukup lama melepaskan energinya. Sementara roda belakang tidak perlu butuh waktu yang lama seperti roda depan untuk melepaskan energi dari rodanya. Jadi ketika kita mengerem roda depan akan tetap stay maju ke depan, sementara roda belakang seharusnya sudah berhenti karena dia sudah kehilangan energinya lebih dahulu. Ketika roda menggelinding, energi yang dihasilkan atau energi yang terlepas itu jauh lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan ketika rodanya bertranslasi atau ketika rodanya direm. Nah, kenapa demikian? Ketika roda menggelinding, itu ada dua energi yang tersalurkan ya. Pertama adalah energi pada gerak translasinya, yang secara
yang sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah energi kinetik translasi, yaitu setengah mv kuadrat. Sementara dia selain bertranslasi, dia juga berotasi. Ketika dia berotasi, energi kinetiknya adalah setengah I inersia ya, omega kuadrat. Omega adalah kecepatan sudut. Jadi ada dua energi yang berlaku pada roda yang sedang menggelinding, sehingga energi cepat habis. Sedangkan pada roda yang direm, energi cuma satu, yaitu energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi ya nggak cepat habis, jadi ini udah habis duluan dan roda berhenti, tapi ini masih tetap melaju. Sehingga ketika kita menggunakan rem depan, kondisi mobil tetap stay lurus ke depan hingga akhirnya berhenti. Tetapi kalau seandainya kondisi dibalik, kita remnya ban ke belakang, ya kan? Ban depan tetap berputar, menggelinding maksudnya ya, tetap menggelinding. Alhasil roda depan akan lebih cepat berhenti, sedangkan roda belakang masih ingin tetap melaju ke depan. Kenapa? Sekali lagi, karena roda depan energinya sudah habis. Roda belakang energinya masih ada, karena dia hanya fokus pada penghabisan energi translasi, energi gerak translasi. Di sini udah kehabisan karena disedot sebagai energi gerak translasi sekaligus energi gerak rotasi. Jadi gitu ya. Gerak menggelinding itu adalah gabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Sementara kalau roda yang direm itu gerak translasi saja. Itulah yang menyebabkan ketika ini sudah berhenti ban depannya, ban belakang pengen melaju. Alhasil apa? Mobil akan tetap ingin melaju sehingga dia miring begini. Gitu. Hilang kendali jadinya. Pengendara sepeda motor harus lebih memperhatikan kondisi jalanan yang licin saat berkendara di musim hujan. Kondisi seperti itu dapat menyebabkan kecelakaan akibat tergelincir saat mengerem. Pengendara sebaiknya menggunakan keempat jari tangan kanan untuk melakukan pengereman ban depan. Hal itu dilakukan agar semua handle rem. Oke, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jadi tetap ya, ban depan itu memang sangat disarankan untuk direm lebih dulu dibandingkan rem belakang. Sebenarnya nggak mutlak harus rem depan terus sampai di akhir berhenti, nggak mutlak. Lebih tepatnya kalau seandainya dari beberapa sumber yang saya coba cari tahu di internet, itu ada beberapa yang mengatakan rem depan lebih dulu sampai dalam kecepatan tertentu baru dikomunikasikan dengan rem belakang agar mobil atau kendaraan kita atau motor kita itu bisa cepat berhenti kalau seandainya dikomunikasikan seperti itu. Dan ini tetap ya berlaku pada jalan yang licin. Jangan sampai kalian mempraktikkan hal ini pada jalan yang gak licin-licin gitu, yang biasa aja gitu ya. Oke, kira-kira sekian video penjelasan saya kali ini, mudah-mudahan cukup jelas. Tetap hati-hati di jalan dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Nuhun.